Bapak Ibu, pada minggu ini, minggu terakhir kita belajar dengan Tuhan dengan tema tentang keselamatan. Ini sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin inti dari iman Kristen itu adalah keselamatan. Kita belajar pada minggu pertama yang lalu, kita belajar bahwa keselamatan itu ada hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Pada minggu kedua kita belajar bahwa karena kita diselamatkan, maka Tuhan memberikan perintah, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kita mengerjakan keselamatan bukan supaya kita diselamatkan, tapi keselamatan adalah kasih karunia cuma-cuma dari Tuhan karena kita percaya Yesus. Dan setelah kita diselamatkan, maka Tuhan berikan perintah, kerjakan keselamatanmu. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, ibaratnya seperti saya ilustrasikan kemarin, pada waktu saya sakit, saya malas. Makan malas, bekerja malas, mandi pun malas, karena sakit. Nah, kemudian saya ke dokter, diberikan obat dokter. Lalu saya sembuh. Setelah sembuh, saya bersemangat. Saya bangun pagi, saya melakukan aktivitas, bekerja, lalu saya banyak sekali hal-hal yang saya kerjakan, bukti bahwa saya sudah sehat, disembuhkan itu. Itu sama dalam keselamatan, bahwa orang yang diselamatkan itu sangat berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Itu sama dengan orang yang sakit, yang malas apapun yang dilakukan, dengan orang yang sehat, yang selalu bersemangat menjalankan aktivitas. Sama saudaraku, itu dalam masalah rohani. Kalau kita diselamatkan benar-benar, kita nggak akan bisa diam. Kita ada kerinduan untuk ibadah, ada kerinduan kita untuk memuji Tuhan, ada kerinduan kita untuk membaca firman-Nya, ada kerinduan melayani, ada kerinduan kita melayani satu sama lain, ada kerinduan untuk berbuat baik. Itu bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, jadi kalau misalkan saya berkata pada dokter, saya sudah sembuh karena obat dari dokter. Lalu waktu itu saya ngajak istri saya, dan istri saya berkata, enggak saya dokter, dia belum sembuh. Bukti apa bu? Ya, suami saya masih malas-malasan, masih inginnya tidur saja, bangun malas, makan malas, mandi malas. Pasti dokter berkata, Bapak belum sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita pelajari ini akan menguatkan kita. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang konsep keselamatan yang unik. Jadi konsep keselamatan Kristen itu unik, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan agama yang lain. Yang pertama, karena tokoh Kristen itu berbeda, unik dengan yang lain, yaitu Yesus Kristus. Itu berbeda dengan yang lain. Yesus adalah Tuhan 100%, tetapi juga manusia 100%. Itu unik sekali. Kemudian tentang kealahan juga unik. Kealahan kita sebut adalah Trinitas, 3 Tritunggal. Itu juga berbeda dengan agama yang lain. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar meneruskan minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang keselamatan itu, semua manusia itu berdosa dan tidak bisa berbuat apapun. Dan pada hari ini kita akan meneruskan konsep keselamatan yang unik yang kedua, yaitu tentang penebusan dosa. Ini yang minggu lalu kita pelajari. Yang pertama, bahwa manusia berdosa itu tidak sanggup berbuat baik. Nah, sementara agama lain, memang semua manusia berdosa. Tapi orang yang berdosa menurut agama yang lain masih bisa berbuat baik. Sehingga perbuatan baik yang dilakukan oleh orang itu
bisa dipertimbangkan Tuhan untuk diselamatkan masuk surga. Jadi mereka punya konsep perbuatan baik itu menyelamatkan. Tetapi dalam konsep Kristen, semua manusia berbuat dosa dan tidak ada satupun tidak sanggup berbuat baik di kacamata Tuhan. Menurut kacamata Tuhan, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada sesuatu yang baik, menjadi hamba dosa, dikuasai dosa, diperintah dosa, sehingga tidak ada satupun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Itu menurut konsep agama Kristen. Dan yang kedua, bahwa konsep keselamatan itu Allah mencari manusia. Agama yang lain berkata manusia mencari Allah. Banyak orang-orang beragama mencari Allah, pergi ke tempat-tempat yang dianggap suci. Mereka mencari Allah. Mereka mencari Allah di tempat-tempat yang dianggap ada kuasa, menyembah batu-batu besar, menyembah gunung, sungai-sungai yang dianggap dikeramatkan. Mereka berpikir di situ ada Allah, sehingga mereka datang mencari Allah. Tetapi Kristen punya konsep Allah mencari manusia. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa manusia yang hilang. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan, mengambil jalan sendiri, sesat dan hilang. Domba yang sesat itu menggambarkan bahwa manusia yang hilang. Kalau manusia yang hilang, berarti Allah mencari. Kalau Allah mencari manusia, berarti Allah yang kehilangan. Sama seperti pada waktu kemarin saya berikan ilustrasi, saya sedang kehilangan HP saya. Saya kehilangan HP. Kemudian saya mencari HP. Karena HP saya yang hilang. Sama seperti Allah mencari manusia. Karena manusia yang hilang dan Allah mencarinya. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang konsep keselamatan yang ketiga, yaitu keselamatan melalui karena penebusan. Penebusan ini juga unik, berbeda dengan yang lain. Agama yang lain tidak punya konsep keselamatan tentang konsep penebusan ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima, dikatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita sering menggunakan doa ini, salah konteksnya. Kita sering berdoa, ada orang sakit, pusing, sakit, macam sakit. Kalau kita doa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya. Soalnya konteks ini bukan konteks kesembuhan jasmani. Oleh bilur-bilurnya itu konteksnya adalah konteks kesembuhan rohani. Kenapa dikatakan ayat yang kelima dikatakan itu? Oleh pemberontakan. Pemberontakan kita, oleh kejahatan kita. Jadi berbicara mengenai rohani, bukan kesembuhan jasmani. Kita akan belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentang konsep penebusan ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya semua orang, semua agama percaya bahwa Allah itu adalah kudus. Allah itu kudus. Allah itu adil. Karena Allah kudus, makanya Allah tidak akan membebaskan manusia berbuat kesalahan. Karena Allah kudus, sehingga Allah akan menghukum manusia yang berbuat jahat, membuat salah. Padahal kita semua adalah berdosa. Itu sebabnya semua kita akan dihukum oleh Allah karena kekudusan Allah itu. Di dalam Ayub pasal 10 ayat yang
14 dikatakan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Jadi Allah yang kudus tidak akan membebaskan kita, tidak akan membebaskan hukuman dari kesalahan kita berbuat, artinya pasti akan dihukum. Karena Allah itu kudus. Dan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Jadi Allah yang kudus itu tidak akan membiarkan kita yang berbuat jahat. Artinya semua dosa kecil, dosa besar, dosa yang tidak sengaja semua ada hukuman. Karena Allah itu kudus, menghendaki kita pun juga kudus. Allah adil. Semua akan ditindak, tidak pandang bulu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kecuali Allah itu adil dan kudus, tetapi juga Allah itu adalah kasih. Allah kasih. Di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 dan 10 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menghukum dan tidak selalu untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahannya. Jadi karena Allah kasih, Allah tidak akan membalas, Allah tidak akan menghukum setimpal kejahatan kita. Jadi ada dualisme sifat Allah yang bertolak belakang. Di sisi pihak Allah kudus dan adil, sehingga harus menghukum semua yang bersalah. Tetapi di lain pihak Allah kasih, Dia tidak akan menghukum, menimpakan kesalahan kepada anak-anak yang dikasihinya. Ini sangat membingungkan, saudaraku. Ada dualisme, dua perbedaan. Jadi sementara Allah kasih, Dia pengen membebaskan, sementara Allah itu kudus dan adil, ingin menghukum. Lah bagaimana keduanya bisa berjalan? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman ini bahwa karena kekudusan, tadi dikatakan karena kekudusannya Allah menghukum semua manusia, karena semua manusia berbuat jahat. Tetapi karena kasih-Nya Allah ingin membebaskan. Nah, disinilah kita letaknya bagaimana cara Allah, Dia juga menghukum yang bersalah, tetapi juga membebaskan. Ini akan kita pelajari bagaimana ini terjadi. Bagaimana Allah yang menghukum, tetapi juga sekaligus Allah yang membebaskan. Kita akan belajar pada saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa karena kekudusan dan karena keadilan Allah, Allah menghukum manusia yang berdosa. Karena kita semua berdosa, maka Allah akan menghukum semua manusia. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, Allah ingin membebaskan manusia untuk dapat bebas dari hukuman. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan, segala satu pengampunan itu tidak bisa diberikan tanpa dijatuhi hukuman. Jadi pengampunan itu harus dihukum dulu.
orang yang bersalah harus dihukum dulu baru diampuni. Dan bentuk pengampunan itu adalah pembebasan hukuman, bukan separuh hukuman, tapi pembebasan hukuman. Jadi yang bisa dilakukan ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus menghukum kita karena kita berdosa, karena keadilan Tuhan tersebut, tetapi kita tidak menjalankan hukuman itu. Jadi Tuhan Yesus menghukum saya, menghukum saudara, karena kita berdosa, karena Allah kudus dan adil. Kita semua dihukum, tetapi karena kasih-Nya Allah tidak memberikan hukuman itu. Tidak berarti kita menjalani hukuman, karena Allah yang menanggung. Ada seorang ibu yang diajukan dalam sidang pengadilan. Kemudian hakim berkata, "Ibu, benar ibu mencuri ubi." "Iya benar Pak Hakim. Karena ibu terbukti mencuri ubi seperti tuduhan jaksa, maka ibu dihukum denda 1 juta rupiah." Ibu itu nangis. Bagaimana bisa membayar 1 juta rupiah sementara untuk makan dia harus mencuri ubi? Dia berkata, "Kenapa ibu mencuri ubi?" Ibu berkata, "Pak Hakim, saya punya 3 anak yang masih kecil. Saat ini kelaparan. Kami nggak punya apa-apa. Sudah 2 hari anak kami nggak makan. Saya kasihan. Terus sebabnya saya mencuri ubi ini. Hanya sekedar supaya anak saya bisa makan." Lalu hakim berkata, "Iya ibu, saya ngerti. Tapi apapun demikian, ibu tetap bersalah. Ibu tetap dihukum. Hukumnya adalah denda 1 juta rupiah. Kita semua juga bersalah. Kita berada di lingkungan rumah kita masing-masing, bisa makan kenyang. Tetapi kenapa kita membiarkan ada seorang ibu dan 3 anaknya yang kelaparan? Kita tidak berbuat apa-apa. Kita bersalah. Oleh sebab itu termasuk saya bersalah dan saya pun harus dihukum." Lalu Pak Hakim itu mengambil 1 amplop besar, membuka dompetnya. "Saya dihukum dan saya akan bayar denda saya." Lalu dia membuka dompet dan memasukkan uangnya 1 juta rupiah kepada amplop itu. Hakim berkata, "Bapak Ibu juga dihukum. Silakan diedarkan amplop ini. Silakan bayar denda saudara." Lalu satu persatu mereka membayar dendanya. Dan akhirnya didapatkan lebih dari 5 juta rupiah. Hakim berkata, "Ini denda ibu sudah dibayar 1 juta. Dan sisanya ibu, ini sisanya untuk ibu." Kita melihat bagaimana hakim itu memvonis ibu berdosa dan dihukum. Tetapi di lain pihak, bahwa hukuman itu bukan dibayar oleh ibu sendiri, tetapi kita semuanya masing-masing membayar hukuman itu. Sehingga 2 syarat memenuhi syarat. Dihukum, tapi juga dibebaskan. Kita dihukum, tapi bukan kita yang menjalani hukuman. Wah, ini makna dari konsep dari penebusan yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Yesus menggantikan hukuman kita. Mengapa Yesus? Ini menjadi percayaan orang lain. Mengapa Yesus?
2 minggu yang lalu saya mengajarkan, karena dalam syarat orang yang bisa menggantikan hukuman kita yang menjadi juru selamat hanya ada 2 syarat saja. Syarat pertama, harus manusia. Kenapa? Karena yang dihukum kita adalah manusia. Syarat yang kedua, harus tidak berdosa. 2 syarat yang memenuhi juru selamat, jadi harus manusia dan harus tidak berdosa. Siapa di dunia manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Di dunia ada miliaran jumlah orang manusia, ada miliaran manusia, tetapi semua berdosa, tidak memenuhi syarat. Kemudian di surga ada Allah. Ada yang tidak berdosa, tetapi bukan manusia. Tidak memenuhi syarat juga. Di dunia ada miliaran manusia, tetapi semua berdosa, tidak ada yang berdosa, tidak memenuhi syarat. Sedangkan di atas ada Allah yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Itu sebabnya Allah datang bahwa harus ada Roh Kudus berbicara kepada Maria Magdalena. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan seorang bayi, seorang anak manusia yang diberi nama Yesus. Karena harus manusia sejati, itulah sebabnya Yesus datang melalui seorang wanita yang disebut Maria ini. Sehingga Yesus datang dalam bentuk bayi yang disebut Yesus. Dia adalah tidak berdosa. Dia tetap Allah 100%, tetapi tetap manusia 100%, tetapi memenuhi syarat manusia yang tidak berdosa. Itulah sebabnya hanya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bisa menggantikan dosa kita, untuk bisa menebus dosa kita, untuk menjadi juru selamat kita. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus. Tapi yang jelas kita inginkan iman kita bahwa Yesus sungguh-sungguh satu-satunya juru selamat. Karena hanya Dia yang memenuhi syarat menjadi pengganti dosa kita. Kenapa Yesus harus mati? Karena hukuman dosa adalah maut atau mati. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan itu. Yesus menggantikan hukuman kita. Sesungguhnya kita yang disalib, kita yang dihukum. Karena Yesus menggantikan kita. Dalam Yesaya tadi disebutkan dengan cukup jelas. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi penyakit kita, kepemberontakan kita, kesengsaraan kita ditanggung yang dipikulnya. Semuanya digantikan Yesus. Dan ini konsep penebusan penggantian dosa ini sangat unik. Berbeda dengan agama yang lain. Agama lain tidak punya konsep yang jelas. Agama lain setuju bahwa dosa itu harus dihukum. Tapi agama lain tidak bisa memberikan solusi bagaimana mengatasi dosa manusia. Agama lain berkata manusia sendiri yang menanggung dosanya. Kalau dia berbuat baik, maka akan diampuni dosa di surga. Tidak ada solusi. Tapi kekristenan memberikan solusi. Agama lain berkata, orang Kristen itu mentalnya mental pemalas.
yang melakukan dosanya kita, tapi yang menanggung dosanya orang lain. Kan dosa kita, dosa manusia. Kenapa harus Yesus yang menanggung dosa? Ini menjadi banyak perdebatan dengan agama lain. Kenapa kita menyerahkan Yesus menanggung dosa? Ya karena kita nggak mampu menanggung dosa kita. Kita nggak mampu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya haus, misalkan, di situ ada minum, saya bisa ambil sendiri, ambil minuman saya minum. Karena saya bisa lakukan sendiri. Dan kalau saya bisa lakukan sendiri, saya minta tolong orang lain, ya berarti saya malas. Kalau kita bisa lakukan sendiri, ya kita lakukan sendiri. Tapi kalau kita nggak mampu, dan mustahil melakukan sendiri, ya kita perlu orang lain yang mampu. Sampai contoh saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita akan menyeberangi dari Merak, pelabuhan Merak ke Bakahuni di Lampung misalkan ya, itu menyeberangi selat itu cukup luas. Kita bisa menyeberang. Menyeberang pun mungkin bisa sampai, nggak tahu sampai di mana. Atau cara lain, naik feri, menyeberangi selat itu. Nah saya nggak bisa menyeberangi sendiri. Nah sementara ada orang yang berkata, ini Pak, ada tiket, Bapak bisa naik kapal cepat untuk menyeberang itu. Saya siapkan, saya sudah bayar tiketnya, Bapak tinggal duduk, dan dijamin pasti akan sampai ke Lampung. Ini seperti itu. Kita nggak bisa menyelamatkan diri dari dosa-dosa itu. Hukuman Tuhan dipastikan kita akan masuk neraka. Kita nggak bisa membebaskan. Hanya Yesus yang bisa menggantikan dosa kita. Dan sekarang ini Yesus memberikan tiket kepada saya. Saya hanya tinggal menjalankan itu dan itu dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Diganti Yesus hukumannya. Yesus menggantikan di kayu salib, dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu Yesus menggantikan hukuman kita yang begitu berat karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dampak itu, dosa itu berdampak kita akan mengalami kematian kekal. Kematian kekal. Mati kekal. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, mati kekal di neraka. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-41, itu dikatakan neraka itu api kekal. Sakit, penderitaan yang kekal, terus menerus. Bapak Ibu, memang ibu yang melahirkan itu sakit ya, katanya itu, sakit ya katanya. Ibu yang melahirkan itu katanya sakit. Sakit. Tapi ada berhentinya. Ya Bu, napas dulu. Ayo siap. Ya, sakit lagi. Tapi ada berhentinya. Waktu tulang saya patah itu dibawa ke ahli tulang, dipijit, sakit sekali sudah. Tapi ketika nggak benar, saya bilang, Pak, stop dulu, berhenti dulu. Nah, saya napas dulu.
Siap lagi Pak? Ya siap. Oh, sakit. Siap. Ada berhentinya. Tetapi di neraka nggak ada. Menderita terus. Menderita secara kekal. Ya jangan anggap enteng, saudara. Ini bukan menakut-nakuti. Tapi Alkitab menyatakan lautan api dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Api kekal yang menyala-nyala, Matius 25 ayat 41. Lautan api dalam Wahyu itu sama, itu sungguhnya mengatakan pengerikan, sangat mengerikan. Di neraka itu tidak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sudah kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan yang kita baca tersebut mengatakan di kayu salib Yesus menggantikan semua hukuman kita. Jadi karena Allah kudus, Allah adil, lalu Dia akan menghukum setiap manusia, termasuk saya dan saudara dan saudara yang berdosa. Dosa kecil, dosa besar, tidak peduli, semua dihukumkan dosa itu. Tetapi karena kasih-Nya Allah yang mempercayakan Yesus kepada kita untuk diselamatkan, maka Allah menanggung, Yesus menanggung dosa-dosa kita. Sehingga dosa tetap dihukum, tapi bukan kita yang menanggung. Yesus yang menanggung hukuman kita. Karena penderitaannya, karena penderitaan kita yang tanggungnya. Karena kejahatan kita yang tanggungnya. Itu dilakukan semua di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Pada waktu Yesus di kayu salib, setelah selesai Dia mengatakan, sudah selesai, tetelestai. Apa makna ucapan itu? Semua hukuman dosa sudah selesai ditanggung Yesus. Dosa lalu, dosa masa lalu sudah diselesaikan Yesus. Dosa kita ketika kita masih sekarang ini sudah selesai diselesaikan Yesus. Dosa yang akan datang sudah ditanggung Yesus. Lalu kita berkata, ya enak dong Pak, orang Kristen Pak. Kalau begitu ya kita berbuat dosa aja. Kan sudah diampuni dosanya. Ya kita nggak apa-apa lah. Dosa yang akan kita perbuat kan sudah diampuni. Ya udah kita berzinah aja sekarang. Kita mencuri, kita korupsi, kan sudah diampuni Yesus. Kalau kita punya pikiran seperti itu, berarti kita tidak percaya Yesus. Berarti kita tidak bertobat. Kita belum bertobat. Kita belum melalui hari baru. Berarti sama dengan kita nggak percaya Yesus. Kenapa? Karena orang kalau percaya Yesus dia bertobat. Tidak punya pikiran yang seperti itu. Orang yang bertobat, yang punya Yesus, yang sudah diubah Yesus, pasti dia selalu ingin menyenangkan Yesus. Amin. Lagunya pasti menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu pasti kerinduan kita menyenangkan Yesus. Kenapa? Karena kita bertobat.
udah hidup baru, sehingga kita ingin menyenangkan Yesus. Jadi walaupun kita tahu dosa kita akan datang, sudah diampuni, orang yang bertobat yang percaya Yesus nggak punya keinginan untuk hidup dalam dosa. Kalau kita punya keinginan hidup dalam dosa, berarti kita belum bertobat. Itu neraka nanti. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun mungkin kita sekarang masih bisa berbuat dosa, tapi orang yang sungguh-sungguh bertobat ada kerinduan untuk hidup menyenangkan Yesus. Saya memberikan ilustrasi. Seekor ayam itu bisa jatuh dalam air. Amin. Pernah lihat ayam jatuh dalam air? Seekor ayam itu bisa jatuh dalam air. Tetapi seekor bebek pun bisa jatuh dalam air. Apa bedanya? Seekor ayam jatuh dalam air dan seekor bebek jatuh dalam air. Apa bedanya? Jikalau seekor ayam itu jatuh ke dalam air, ayam itu akan berontak, akan berusaha keluar dari air, akan terbang meninggalkan air itu. Tapi bebek begitu jatuh dalam air, bersenang-senang, beria-ria, menikmati air itu. Kita pun juga bisa jatuh dalam dosa. Selama kita manusia, kita masih memungkinkan jatuh dalam dosa. Yang akan menunjukkan apa kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Waktu kita jatuh dalam dosa itu seperti yang dialami oleh Daud. Dia mengaku dosanya, dia menyesal, dia bertobat. Jadi itu yang membedakan. Paradigmanya berbeda. Orang yang sungguh-sungguh mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita akan cepat bangkit meninggalkan dosa itu, akan bertobat. Tapi orang yang belum bertobat, dia akan menikmati hidup dalam dosa. Walaupun mulutnya berkata, saya percaya Yesus. Yesus gak percaya dengan mulut manusia yang suka bohong. Tapi Yesus melihat hati manusia. Tapi yang kasih Tuhan, saya ingin mari merenungkan tentang keselamatan ini. Jangan biarkan kita dihukum oleh Allah karena dosa kita. Kita masuk neraka. Itu sangat menyedihkan. Penderitaan kekal. Selamanya. Tidak ada batasnya. Kita menderita terus. Di neraka itu. Ada ilustrasi yang digambarkan bagaimana Abraham dan Lazarus itu. Penderitaan luar biasa. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, mari kita gunakan ini. Mungkin lebih baik kita menderita di dunia menderita. Hanya menderita di dunia hanya ada batasnya. Selama kita hidup mungkin berapa puluh tahun. Paling banter 80 tahun kata Alkitab. Tetapi kalau kita ingin tetap menikmati kenikmatan dunia, hidup dalam dosa, tidak bertobat, kita akan masuk neraka. Mengalami penderitaan kekal. Yesus mengasihi saudara. Allah menghukum setiap yang berdosa. Karena Allah adil,
Allah kudus. Dia menghukum setiap orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Tetapi Allah mengasihi saudara dan saya yang percaya Yesus. Sehingga hukuman itu digantikan oleh Yesus di kayu salib. Sehingga kita benar-benar diampuni dosa kita. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang. Lakukan, kerjakan keselamatan kita dengan baik selama kita hidup. Amin. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are